Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan aplikasi HiSport. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Riki Muslihah, yang kedua Rafidia Ulfadli, yang ketiga Rafauzia Hayati Rahmah, yang keempat Aniza Mulhafiza, yang kelima adalah Rifendika Putri, dan yang terakhir Susinya Nabila. Next. Sebelum kami memulai memaparkan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami ingin menyanyikan Yel-Yel dari kelompok 3. Kepada Raffi dipersilahkan. Kelompok 3. Yes. Kelompok 3. Yes. Kelompok 3. Yes. Hai kelompokku, hari ini kita yel-yel. Yel-yel keren dan terkece, karena kita yang terbaik. Hai kelompokku, tunjukkanlah yang terbaik dalam kegiatan ini, karena kita semua happy. Kami dari kelompok 3 kelompok paling pintar dan juga baik hati. Ayo kalian lihat kelompok keren ini. Kelompok paling kece yaitu kelompok 3. Kelompok 3. Yes. Selanjutnya, ada beberapa topik yang akan kami bacakan. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah manfaat dan keuntungan dari aplikasi kami, yang ketiga adalah kode, dan yang terakhir adalah output. Next. Yang pertama, abstrak. Next. HiSport merupakan sebuah aplikasi yang menampilkan sejarah-sejarah dari Museum Transportasi yang ada di Indonesia. Museum Transportasi Indonesia merupakan sarana edukasi dan rekreasi umum yang menampung seluruh informasi mengenai transportasi dari masa lampau sampai saat ini, hingga ide-ide kreatif, inspiratif untuk transportasi masa depan, yang memberikan pengalaman menarik dan inovatif yang diwujudkan dengan membawa isu pemberdayaan alam dan perkembangan teknologi. Dalam kehidupan, segala sesuatunya tak luput akan sejarah, begitu pula dengan transportasi. Sejarah ini penting untuk dipelajari bagi masyarakat, khususnya generasi milenial, agar generasi kita lebih dapat menghargai dan mencintai apa yang telah diciptakan oleh generasi terdahulu. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat sebuah aplikasi yang membantu masyarakat dalam mengenal sejarah transportasi dengan lebih mudah. Next. Yang kedua, keunggulan dan manfaat dari aplikasi kami. Next. Keunggulan dari aplikasi kami yaitu memiliki tampilan yang simpel dan menarik, serta aplikasi yang mudah digunakan. Selanjutnya, manfaat dari aplikasi kami yaitu dapat memperluas wawasan mengenai sejarah dan jenis-jenis transportasi. Yang kedua, dapat mengisi waktu luang user dengan ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, meningkatkan minat masyarakat terhadap sejarah transportasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafidia Ulfadli. Kepada Rafi, dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang code dari aplikasi yang telah dibuat. Next. Pada pembuatan kode aplikasi HiSport menggunakan relative layout dan linear layout, seperti yang pada screenshot ini tampilkan. Nah, kemudian linear layout. Linear layout adalah
layout yang menjajarkan semua child view-nya dalam satu arah, secara vertikal atau horizontal. Di sini digunakan untuk menjajar kotak-kotak yang digunakan sebagai menu. Kemudian ada relative layout. Relative layout ini berfungsi untuk mengatur tata letak komponen atau widget aplikasi Android dengan cara relatif, secara bebas. Tidak hanya vertikal atau horizontal saja, seperti pada linear layout. Relative layout memungkinkan kita untuk memposisikan komponen mana saja yang kita inginkan, sehingga dianggap sebagai layout yang paling fleksibel. Next. Nah, pada pembuatan aplikasi HiSpot juga menggunakan card view dan scroll view. Ada CSS-nya. Scroll view yaitu kontainer untuk menampilkan UI pada Android. Scroll view digunakan agar user bisa menggunakan scroll secara vertikal pada layout yang sudah dibuat jika layout tersebut terlalu besar. Selanjutnya ada card view, berfungsi sebagai wrapper atau frame layout yang akan membungkus layout di dalamnya dengan desain menyerupai kartu. Ciri khas dari desain card view adalah adanya round corner dan adanya shadow untuk efek elevation. Next. Selanjutnya, yang keempat ada output dari aplikasi yang dibuat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Musliha. Iya, terima kasih Raffi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai splash screen. Next. Ya, untuk jadi saat aplikasi HiSpot dibuka itu akan terlihat splash screen. Nah, splash screen-nya itu seperti gambar di samping ini. Next. Selanjutnya ada register. Next. Seperti yang bisa kita lihat untuk di gambar sebelah kiri, ini merupakan tampilan register dari aplikasi kami. Jadi setelah tampilan splash screen terlihat, dilanjutkan tampilan register. Jadi user itu akan diminta untuk memasukkan username, password, dan confirm password terlebih dahulu. Dan selanjutnya melakukan register. Next. Selanjutnya ada login. Next. Nah, bisa seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri. Ini merupakan tampilan login dari aplikasi kami. Jadi pada tampilan login itu, user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah diregistrasi sebelumnya. Jika salah memasukkan password atau username, maka username tidak bisa masuk ke tampilan home. Lalu, jika benar memasukkan password atau username, maka user akan langsung masuk ke tampilan home. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia Hayati Rahma. Kepada Fauzia, dipersilakan. Ya, terima kasih Ricky Muslika. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tampilan dari home. Nah, berikut ini adalah merupakan gambaran dari tampilan home yang telah dibuat, yaitu setelah melakukan login sebelumnya, maka akan ditampilkan menu home seperti ini. Nah, pada home ini terdapat 3 button opsi, yakni ada transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Dengan adanya button ini, user akan diarahkan untuk memilih jenis kendaraan yang ingin dicari tahu. Pada halaman ini juga, user bisa menekan button user pada pojok kiri atas yang ada tulisan welcome untuk melihat informasi data user seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah halaman profile. Untuk di halaman profil ini, apabila user ingin melihat data informasi mengenai nama dan address, atau juga misalnya user ingin mengedit nama dan addressnya, bisa diedit pada halaman profil ini. Dan juga misalnya apabila user ingin keluar dari akun yang telah dibuat, user bisa menekan button logout pada sebelah button save pada gambar di sini. Selanjutnya adalah tampilan jenis transportasi darat.
Untuk tampilan transportasi darat, apabila user memilih button opsi dari transportasi darat, maka user akan diarahkan pada tampilan seperti pada gambar di samping yang menunjukkan beberapa kendaraan darat yang terdapat di Museum Kendaraan Indonesia. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anizamul Hafizah. Kepada Anizamul, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Fauzia Hayati Rahmah. Selanjutnya adalah tampilan transportasi darat lokomotif. Di bagian transportasi darat kereta lokomotif, user juga dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kendaraan-kendaraan tersebut dengan cara memilih atau menekan salah satu gambar kendaraan yang ada pada tampilan transportasi darat sebelumnya. Berikut di samping merupakan salah satu tampilan dari kendaraan darat, yaitu kereta lokomotif. Selanjutnya adalah tampilan jenis transportasi laut. Di sebelah kiri merupakan tampilan bagian transportasi laut. Jika user memilih button opsi laut, maka user akan diarahkan pada tampilan yang menunjukkan beberapa kendaraan laut yang terdapat di Museum Kendaraan Indonesia seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah tampilan transportasi laut kapal patroli. Di tampilan transportasi laut kapal patroli, user juga dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kendaraan-kendaraan tersebut dengan menekan salah satu gambar kendaraan pada tampilan transportasi laut sebelumnya. Berikut merupakan salah satu tampilan dari kendaraan laut, yaitu kapal patroli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Nabila. Kepada Suci dipersilakan. Ya, terima kasih Anizamul. Saya akan melanjutkan tentang tampilan jenis transportasi udara. Next. Transportasi udara. Pada tampilan ini, jika user memilih button opsi udara pada halaman home sebelumnya, maka user akan diarahkan pada tampilan yang menunjukkan kendaraan-kendaraan udara yang terdapat di Museum Kendaraan Indonesia seperti gambar di samping. Next. Nah, ini merupakan salah satu dari 5 kendaraan di halaman sebelumnya, yaitu tampilan transportasi udara pesawat Garuda. Next. Setelah user mengklik gambar pesawat Garuda, maka user dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kendaraan tersebut dengan cara menekan salah satu gambar kendaraan yang diinginkan seperti yang terlihat pada gambar di samping. Next. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian, aplikasi Android ini dibuat dengan menggunakan software Android Studio. Dalam penerapan aplikasi Hisport berbasis Android ini mempermudah masyarakat dalam memproses mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis transportasi serta sejarahnya. Aplikasi Hisport untuk evaluasi dan monitoring stunting dapat berjalan dengan baik dan pengujian pada menu serta submenu berfungsi dengan baik. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memaparkan hasil diskusi, kelompok kami ingin menunjukkan bagaimana proses pembuatan aplikasi Hisport menggunakan Android Studio. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai listing kode yang kelompok kami gunakan untuk membuat aplikasi Hisport. Di mana di sini terdapat listing kode untuk activity splashscreen.xml. Di sini kami menggunakan listing kode view dan text view. Untuk di sebelah kanan bisa kita lihat, ini merupakan tampilan untuk desain aplikasi kami di tampilan splash screen. Untuk selanjutnya ada splashscreen.java. Ya, di mana di sini kita menggunakan waktu 3 detik. Yang artinya
tampilan splash screen itu akan diberi waktu selama 3 detik. Jika nanti sudah 3 detik, maka akan masuk ke tampilan register. Selanjutnya ada activity register.xml. Di mana di sini kelompok kami menggunakan view, lalu ada text view, ada edit text untuk password, ada edit text untuk confirm password, lalu ada edit text untuk button register, lalu di sini ada button dan ada text view. Lalu untuk di sebelah kanan ini ada tampilan untuk desain aplikasi pada tampilan register aplikasi kami. Selanjutnya ada activity login.xml, di mana di sini kelompok kami menggunakan view, lalu ada text view untuk nama, lalu ada edit view untuk password, lalu ada edit text, lalu ada edit text untuk button, lalu ada button untuk back to login, dan ada text view. Lalu untuk di sebelah kanan bisa kita lihat ini ada tampilan untuk desain pada login aplikasi kami. Selanjutnya ada dbhelper.java, di mana dbhelper.java ini berguna untuk menyimpan data bagi yang sudah melakukan register. Dan ini merupakan listing kode yang kami gunakan. Lalu untuk selanjutnya ada register.java. Nah, ini merupakan listing kode dari register.java, di mana di sini kami menggunakan tvlogin.setText from HTML. Jadi ini di mana ada tulisan untuk have, jika kita sudah punya akun, nanti kita bisa melakukan login, di mana nanti ada perbedaan warna untuk tulisan loginnya untuk mempermudah user dalam melakukan login. Lalu di sini kita menggunakan toast.makeText, di mana nanti saat melakukan register, jika passwordnya itu tidak sama, maka akan muncul peringatan bahwa password not match. Lalu kita menggunakan toast.makeText di sini juga pada register. Jadi kalau misalkan user itu tidak memasukkan password atau username, maka akan ada peringatan yang muncul yang bertuliskan username or password cannot be empty. Selanjutnya kita masih menggunakan toast.makeText, di mana kalau misalkan kita memasukkan username serta passwordnya itu benar dan sama, maka register sukses. Akan ada peringatan yang muncul yang bertuliskan register successful. Lalu selanjutnya ada login.java. Ini merupakan listing kode yang kami gunakan
pada login.java, di mana di sini ada sintaks tv register.setText from HTML. Di sini ada kalau kita don't have an account. Nah, di sini tulisan registernya itu kita bedakan untuk mempermudah user dalam melakukan register. Selanjutnya, kita menggunakan sintaks toast.makeText untuk login, di mana kalau misalkan user memasukkan username serta passwordnya itu benar, maka nanti akan ada peringatan yang muncul bertuliskan login successful. Lalu jika username atau passwordnya itu ada yang salah, entah salah satu huruf atau satu angka yang salah, maka nanti akan ada peringatan yang muncul bertuliskan login failed. Ya, jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan code dari halaman home untuk bagian layout-nya, yaitu XML. Di sini kita menggunakan relative layout. Lalu untuk bagian background-nya yang berwarna biru muda, ini kita menggunakan view. Ya, lalu kita untuk mengurutkan button-buttonnya, kita menggunakan linear layout secara vertikal. Lalu untuk bagian kiri atas, di situ ada image button untuk menuju halaman profil, mempermudah user supaya bisa langsung ke halaman profil. Lalu selanjutnya ada text view. Text view di sini berisikan kata welcome. Lalu selanjutnya ada logo Hisport, di sini menggunakan view juga. Lalu ada kalimat apa yang Anda ingin ketahui, di sini menggunakan text view. Lalu selanjutnya untuk button transportasi darat, laut, dan udara, di sini kita menggunakan button. Nah, selanjutnya adalah halaman home.java. Untuk home.java di sini kita membuat intent yang terhubung ke halaman profil. Ada juga intent yang terhubung ke transport darat, transport laut, dan juga transport udara dengan menekan button yang ada pada halaman home. Lalu selanjutnya adalah activity_profile.sml untuk code dari layout profil. Di sini kita menggunakan linear layout. Dan untuk lingkaran dari gambar, sebelumnya di bagian atas sebelah kiri itu ada button untuk back. Jadi kita menggunakan button itu, lalu kita membuat circle image view untuk gambar profilnya. Lalu selanjutnya kita membuat button untuk choose image, nantinya akan masuk ke galeri. Lalu selanjutnya kita buat linear layout, di dalamnya ada text view untuk full name, lalu edit text untuk mengisi namanya, lalu selanjutnya ada text view lagi untuk address, untuk alamatnya, lalu dibuat lagi edit text untuk mengisi address-nya. Lalu apabila udah diisi, lalu kita bisa langsung mengklik button save dengan menggunakan button. Lalu dibuat lagi button di sebelah kanan untuk logout-nya. Nah,
Next ada profil.java. Untuk di profil.java-nya di sini kita membuat intent yang back tadi dari profil menuju home. Lalu dibuat juga intent dari profil ke register. Lalu dibuat juga untuk choose image-nya masuk ke galeri supaya user bisa memilih foto untuk dimasukkan ke image. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan activity transportasi darat.xml. Di bagian ini kami menggunakan background view untuk bagian background. Lalu kami menggunakan image button back untuk kembali ke menu home. Lalu kami menggunakan text view untuk tulisan transportasi darat. Lalu kami menggunakan image button pada gambar Vespa, image button lagi pada gambar kereta, image button pada gambar becak, image button pada gambar bemo atau oplet, bemo atau oplet, lalu image button pada gambar motor, image button pada gambar bus. Lalu selanjutnya ada transportasi.java. Di transportasi.java ini kami menggunakan intent. Contohnya pada transportasi darat ke Vespa, transportasi darat ke oplet, ya kereta, ke motor, ke becak, dan ke bus. Lalu selanjutnya adalah activity transportasi laut.xml. Di bagian ini kami menggunakan view sebagai background yang berwarna biru muda. Lalu kami menggunakan image button lagi untuk button back. Lalu kami menggunakan text view untuk tulisan transportasi laut. Lalu kami menggunakan image button pada kapal patroli. Kami menggunakan image button lagi pada kapal komodo dan menggunakan image button pada perahu Banjar. Selanjutnya, ada transportasi laut.java. Sama seperti transportasi darat, di transportasi laut ini kami menggunakan intent dari transportasi laut ke kapal komodo, transportasi laut ke kapal patroli, dan ke perahu Banjar. Lalu berikut salah satu tampilan dari activity kereta yang dari tampilan transportasi darat, yaitu activity kereta.sml. Di sini kami menggunakan image button lagi untuk button back, lalu kami menggunakan text view untuk judul lokomotif uap. Kami menggunakan image view untuk gambar kereta. Lalu kami menggunakan card info untuk membuat view dari tulisan sejarah lokomotif uap. Di sini kami menggunakan text scroll view untuk meng-scroll teks jika tulisannya terlalu banyak. Di sini juga kami menggunakan text view untuk teks pada sejarah lokomotif uap. Selanjutnya ada kereta.java. Di kereta.java ini kami hanya menggunakan intent juga dari kereta ke transportasi darat saja. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari transportasi udara. Ada namanya layout activity transport udara.xml. Di sini kami menggunakan view yang digunakan untuk membuat sebuah background dari layout transportasi udara. Kemudian kami menggunakan image button
Terus juga kami menggunakan text view untuk menulis judul kalimat transportasi udara. Terus kami menggunakan image button untuk helikopter. Juga kami menggunakan image button untuk pesawat Garuda. Image button juga ada di pesawat latih PK. Kemudian image button di pesawat latih air. Dan yang terakhir image button pada pesawat Dakota. Kemudian ini list code dari transport udara.java. Di sini kami hanya menggunakan intent, yaitu dari transport udara ke helikopter, transport udara ke pesawat latih air, transport udara ke pesawat Garuda, transport udara ke pesawat Dakota, dan transport udara ke pesawat latih PK. Selanjutnya ada layout, contoh layout dari activity pesawat Dakota.xml. Di sini kami menggunakan image button pada button back. Kemudian kami menggunakan text view untuk judul dari layout, yaitu pesawat Dakota. Kemudian kami menggunakan image view untuk menampilkan image pesawat Dakota pada layout. Kemudian kami menggunakan card info untuk membuat sebuah frame layout dari sejarah pesawat Dakota. Kemudian kami menggunakan scroll view yang berfungsi sebagai jika tulisannya terlalu banyak, jadi bisa di-scroll sejarahnya. Kemudian kami menggunakan text view untuk mengisi teks, yaitu sejarah dari pesawat Dakota. Kemudian ada list code pesawat Dakota.java. Di sini kami hanya menggunakan intent pada button back, yaitu dari pesawat Dakota ke transport udara. Ya, pemaparan dari Android Studio setelah selesai untuk listing code-nya. Selanjutnya kami akan memaparkan aplikasi HiSpot melalui mobile. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi HiSpot pada handphone atau mobile. Bisa kita klik aplikasi HiSpot-nya. Sebelumnya terdapat splash screen, dan kemudian kita akan masuk ke halaman untuk register. Di sini kami akan mencoba membuat akun dengan username kelompok 3. Kemudian masukkan password, dicoba untuk 1, 2, 3, dan 4. Kemudian konfirmasi password, kami akan mencoba untuk mengetik 1, 2, 3. Kemudian dengan password yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu 1, 2, 3, 5, dan coba untuk register, lalu muncul warning untuk password don't match. Kemudian kita coba lagi untuk memasukkan password sesuai dengan yang di atas, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Register. Berhasil. Kemudian jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung menekan button login. Kita bisa masukkan username yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kelompok 3.
dengan password 1234. Login berhasil. Kemudian akan masuk ke tampilan menu home, di mana ada button opsi untuk transportasi darat, laut, dan udara. Kita coba untuk darat. Kemudian terdapat image button untuk beberapa kendaraan, ada Vespa, Oplet, kereta otomotif, kemudian beca dan bus. Kemudian kita coba untuk salah satu transportasi itu Oplet. Terdapat gambar dari kendaraan dan penjelasan sejarah dari kendaraannya. Bisa di back. Kemudian kita akan coba untuk transportasi laut. Kemudian kita akan buka untuk image button perahu Banjar. Kemudian pada perahu Banjar ini terdapat gambar kemudian keterangan yang menggunakan scroll view, sehingga bisa di-scroll untuk keterangan sejarah dari kendaraannya. Bisa di back. Yang terakhir untuk transportasi udara. Kita akan memilih salah satunya yaitu pesawat Garuda. Masih sama terdapat gambar dari kendaraan dan keterangan dari kendaraan untuk sejarah. Di back. Terakhir kita akan ke menu profil. Di menu profil ini terdapat button logout untuk keluar dari account yang telah kita buat untuk masuk dengan account yang lain. Kemudian user bisa masukkan account yang baru atau membuat account baru. Sekian pemaparan hasil diskusi beserta demonstrasi dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.